Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam, Namo Buddhaya. Dhammacakkappavattana Sutta adalah sutta yang berisikan tentang inti ajaran dari Sang Buddha. Dan bagi saya pribadi, ya saya menaruh ya Dhammacakkappavattana Sutta pada ranking tertinggi. Ya, kenapa? Karena rumusan yang terdapat dalam Dhammacakkappavattana Sutta, ya ini bisa dikatakan adalah inti dari semua ajaran Sang Buddha. Ya tidak hanya inti dari ajaran Sang Buddha, tapi rumusan ini juga berlaku ya untuk semua aspek kehidupan. Ya bisa dibilang ya rumusan yang diajarkan Sang Buddha, ya ini adalah salah satu rumusan yang ya bisa menjadi solusi ya untuk apapun yang muncul ya dalam kehidupan makhluk hidup ya. Cattari Arya Satca, empat kebenaran mulia, ya adalah sebuah rumusan yang bisa dikatakan ya mampu menjadi solusi untuk hampir semua persoalan. Ya, hampir semua persoalan. Ya, kenapa saya katakan hampir? Ya, karena pengetahuan saya masih kurang. Ya, jadi saya tidak tahu apakah ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Ya, karena saya memiliki prinsip bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ya, sesuatu mustahil itu karena pengetahuan kita kurang, ya, pengalaman kita kurang. Oleh karena itu saya tidak bisa mengatakan secara absolut ya bahwa Dhammacakkappavattana Sutta ya dapat menjadi solusi untuk semua hal. Ya oleh karena itu ya Dhammacakkappavattana Sutta ya berisikan perumusan yang juga menjadi inti ajaran dari Sang Buddha. Ya mari kita masuk pada pembahasan pertama. Ya Dhammacakkappavattana Sutta ya ini adalah sutta yang pertama kali dibabarkan oleh Sang Buddha. Ya, tentu disertai dengan beberapa bumbu yang kita sebut dengan cerita. Ya, saya tidak akan menceritakan tentang histori atau background-nya. Ya, kita langsung pada pokok permasalahan pertama, yaitu adalah Cattari Arya Satca. Ya, Cattari Arya Satca adalah 4 rumusan yang ditemukan oleh Sang Buddha yang bisa dikatakan ini adalah faktor untuk seseorang mencapai sama sambodhi atau menjadi seorang sama sambuddha. Ya jadi pernahkah Anda bertanya kenapa seorang makhluk hidup ya manusia secara khususnya bisa menjadi seorang Buddha? Apa yang menjadi faktor? Ya, apa yang menjadi penyebab? Apa yang menjadi hal-hal yang bisa mengondisikan ya seseorang itu menjadi seorang Buddha? Ya, ini adalah salah satu pertanyaan yang muncul ya. Suatu saya mempelajari kehidupan tentang seorang Buddha. Ya, kenapa makhluk hidup ya, atau manusia ya bisa menjadi seorang Buddha? Apa yang menjadi hal-hal atau apa yang menjadi faktor penentunya? Ya setelah kita mempelajari Dhammacakkappavattana Sutta, ya kita menyadari bahwa ya saya menyadari bahwa dalam pencerahan sempurna, ya enlightenment, ya ini ditentukan oleh beberapa faktor dan salah satu faktor terbesar yang mendominasi atau faktor yang mayoritas ya adalah tentang Cattari Arya Satca. 4 rumusan tentang kebenaran. Ya ini adalah faktor yang menjadi faktor penentu ya sehingga ya Buddha Gautama yang awalnya adalah seorang bodhisatta atau bisa dikatakan masih manusia biasa ya bisa mencapai bodhi, ya bisa menjadi seorang Buddha. Yaitu semua karena ah, pengetahuan yang muncul ya dan kemudian mengondisikan untuk munculnya apa yang disebut dengan 4 kebenaran mulia. Ya, jadi intinya 4 kebenaran mulia inilah yang menjadi faktor penentu ya dari seorang bodhisatta, dari seorang manusia biasa yang menjadi seorang Buddha. Ya, 4 kebenaran mulia Cattari Arya Satca ya adalah sebuah rumusan yang berisikan tentang 4 poin. Ya, 4 poin yaitu adalah ah, apa itu dukkha?
Ya, apa itu duka? Ini adalah sebuah pertanyaan yang bisa dikatakan poin pembuka ya dari Cattari Arya Satca. Ya, apa itu duka? Sebuah pertanyaan yang bisa dikatakan cukup sederhana. Ya, cukup sederhana. Apa itu duka? Ya, tetapi di balik dari pertanyaan tersebut, ya terdapat jawaban yang ya cukup luas, yang bahkan saya katakan bahkan mencakup pada abhidhamma, ya mencakup pada sutta itu sendiri. Apa itu duka? Ya duka adalah penderitaan. Tetapi apa yang dimaksud dengan penderitaan? Ya karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda. Setiap individu yang memiliki corak pikir yang berbeda. Masing-masing dari individu yang memiliki pemahaman yang berbeda. Tentu juga pasti memiliki sudut pandang tentang penderitaan yang berbeda. Ya, penderitaan bagi individu A itu belum tentu menjadi penderitaan bagi individu B. Begitu juga sebaliknya. Jadi apabila kita bertanya, apa itu duka? Ya jawabannya akan menjadi cukup luas. Karena setiap orang memiliki penderitaan yang berbeda. Ya bisa saya katakan memiliki tingkat toleransi yang berbeda. Belum tentu apa yang kita pikir duka, ini akan menjadi duka bagi orang lain. Ya misalnya seperti contoh, ya ruangan ini adalah ruangan ber-AC. Ya, saya ada di perpustakaan lantai 2. Ya. Bagi orang lain, ya ruangan ini adalah ruangan yang dingin. Ya, karena AC-nya jalan. Ya, 2 AC malah. Ya, ruangan ini adalah ruangan yang dingin. Tapi apakah ruangan yang dingin yang membuat orang lain menggigil, ini adalah sama dengan ruangan dingin ya bagi saya pribadi? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, walaupun bagi orang lain ya ruangan ini sangat dingin, ya sampai membuat orang itu menderita ya karena kedinginan. Ya bagi saya justru ruangan ini adalah tempat yang membuat saya happy. Ya kenapa? Karena ruangan ini tidak panas. Ya dan saya sangat tidak suka panas. Ya jadi bagi individu lain ya berada di ruangan ini yaitu adalah ya mungkin bisa menstimulus apa yang disebut dengan penderitaan. Ya yang disebut dengan rasa dingin ya suhu dingin. Ya, tetapi bagi saya pribadi ya justru suhu dingin ini membawa kebahagiaan. Ya, jadi bukan membawa duka malah membawa suka. Ya, dingin bagi orang lain belum tentu dingin bagi saya. Menderita bagi orang lain belum tentu menderita bagi saya. Ya, ini yang menjadi contoh. Ya, jadi apa itu duka? Duka adalah penderitaan. Apa yang dimaksud dengan penderitaan? Ya, ini yang perlu dipikirkan ya, yang menjadi pokok permasalahan. Apa yang disebut dengan penderitaan? Ya, apabila kita melihat dari perspektif pribadi, ya setiap individu, maka jawabannya akan berbeda. Ya, tetapi apabila kita melihat dalam Abhidhamma, ya maka jawabannya hanya satu. Ya, ketika seseorang yang merasa sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang dibenci, ya sesuatu yang tidak disukai, ya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi atau muncul, ya maka itu disebut dengan penderitaan. Ya ini adalah jawaban yang pasti. Jadi apa itu duka? Ya duka itu artinya kita yang merasakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, jadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu muncul. Ya, ini yang disebut dengan duka. Ya, lalu menjadi pertanyaannya, apa yang dikategorikan dengan duka? Ya, apabila kita melihat secara luas, ya duka itu banyak sekali. Ya, jawabannya ya kepanasan, pegel, ya fenomena fisik, fenomena pikiran atau batin, itu semua bisa dianggap menjadi duka. Ya, tetapi apakah sesederhana itu yang dimaksud dalam Cattari Arya Satca? Ya, tentu saja tidak. Ya, apabila kita melihat dalam kronologi hidup Buddha Gautama, ya di situ disebutkan di awal cerita, ya bahwa Sang Buddha itu melihat 4 fenomena, ya usia tua, sakit, kematian, dan seorang petapa. Ya, jadi bisa dilihat dari cerita tersebut bahwa ya 3 fenomena pertama yaitu adalah duka. Ya, ketika seseorang mengalami usia tua, ya itu adalah duka. Ketika seseorang mengalami sakit, ya itu adalah duka. Dan ketika seseorang mengalami kematian, ya itu adalah duka.
Ya, tetapi apakah cukup sampai di situ saja? Tentu tidak. Ya, kenapa? Karena apabila cukup sampai di situ, ya maka dukanya itu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi samsara. Ya, oleh karena itu tidak cukup hanya dalam fenomena itu saja. Ya, perlu fenomena lebih lanjut, ya perlu penjelasan lebih lanjut. Ya, agar ya duka itu menjadi sesuatu yang sangat bahasa Inggrisnya itu loop, ya sangat berkelanjutan. Ya, maka perlu penjelasan lebih lanjut. Ya, maka kita melirik pada paticca samuppada. Ya, dari sini baru kita bisa mengetahui apa itu dukkha. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan jawaban. Ternyata dukkha itu adalah sebuah fenomena ya di mana kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan secara terus-menerus ya tanpa akhir. Ya, yang kita sebut dengan samsara. Ya, maka jawaban dari pertanyaan pertama, apa itu dukkha? Ya, dukkha ya di sini adalah penderitaan, tetapi tidak hanya satu penderitaan. Ya, tetapi penderitaan yang muncul berulang-ulang, ya tiada henti ya, dan juga terus kita alami dalam waktu yang ya cukup lama hingga kita bisa mendapatkan sebuah solusi, ya yaitu keluar dari lingkaran paticca samuppada. Selama kita masih di dalam lingkaran paticca samuppada, ya maka yang disebut dengan dukkha yaitu akan muncul terus ya tanpa henti. Ya, jadi apa itu dukkha? Ya, dukkha adalah penderitaan yang kita alami secara terus-menerus. Ya, ini yang disebut dengan dukkha. Karena apabila penderitaan itu hanya terjadi satu atau dua kali saja, ya maka apa itu dukkha? Ya akan menjadi sebuah jawaban yang tidak konsekuensial. Ya, jadi tidak berkelanjutan. Ya, tidak bisa menjadi jawaban yang benar. Ya, tidak bisa menjadi permasalahan yang besar, ya hanya sebuah permasalahan yang kecil. Ya tentu ya permasalahan kecil ya bukan bagian dari Cattari Arya Satca. Ya, oleh karena itu yang pertama ya apa itu dukkha? Ya maka jawabannya adalah ya penderitaan, penderitaan yang berkelanjutan. Ya ini adalah yang pertama ya idang dukkang. Ya ini adalah dukkha. Ya. Kemudian yang kedua ayam dukkha samudayo. Ya ini adalah sumber atau sebab ya munculnya dukkha. Ya, jadi setelah kita mengetahui ya sebuah permasalahan, identifikasi dari permasalahan tersebut, ya kita mengetahui apa yang menjadi sebuah permasalahan. Ya, misalnya apa itu dukkha? Ya, kita mengetahui bahwa dukkha adalah penderitaan yang terjadi secara terus-menerus yang berkelanjutan. Ya, maka yang kedua adalah apa yang menyebabkan penderitaan itu muncul? Ya, tidak hanya sampai di situ. Kenapa penderitaan itu muncul secara terus-menerus? Ya, apa yang menjadi faktor penyebabnya? Ya, di sini kita harus melihat bahwa kata kunci adalah sebab. Ya, jadi apa yang menyebabkan ya munculnya sebuah dukkha? Ya, jadi apa yang menjadi faktor-faktor penentu ya untuk munculnya atau terkondisinya apa yang disebut dengan penderitaan? Ya, dan kenapa penderitaan itu terus terjadi secara berulang-ulang? Ya, apabila kita melihat lebih lanjut lagi ya di sini ya kita diarahkan pada sebab. Ya, apa penyebab orang menjadi terlahir kembali secara berulang-ulang? Kenapa orang tersebut ya lahir, sakit dan kemudian mati? Ya, dan ini terjadi secara berulang-ulang ya dalam lingkaran samsara. Ya, dalam penjelasan Cattari Arya Satca, ya kita bisa menemukan bahwa apa yang menyebabkan kita mengalami penderitaan ya adalah karena keinginan kita sendiri. Ya kita sendirilah yang ingin ya menderita. Ya ini adalah bahasa sederhananya. Ya jadi untuk pertanyaan nomor 2, apa sebab dari dukkha? Ya sebab dari dukkha adalah sebuah keinginan. Apapun keinginannya ya disebut dengan tanha. Ya, bahwa tanha biwa tanha. Ya, jadi keinginan yang menjadi dan keinginan yang tidak menjadi. Ya, sederhananya, selama itu adalah sebuah keinginan, ya maka selama itu juga ya kita akan menderita. Ya, selama masih munculnya sebuah keinginan, ya selama itu juga ya penderitaan akan muncul.
Ya ini berhubungan dengan sebab dan akibat. Ya jadi selama ada sebab ya maka akan muncul akibat. Dan apabila tidak ada sebab ya maka tidak ada pula akibat. Adanya keinginan ya maka menyebabkan munculnya penderitaan. Dengan tidak adanya keinginan ya maka tidak akan muncul sebuah penderitaan. Ya, jadi ini adalah deskripsi dari pertanyaan nomor 2. Ya, apakah dengan tidak memiliki keinginan itu sama dan menginginkan tidak memiliki keinginan? Ya, tentu tidak sama. Ya, jadi harus benar-benar mengerti ya bahwa memiliki keinginan dan tidak memiliki keinginan adalah dua hal yang berbeda. Ya, walaupun kita ingin untuk tidak memiliki keinginan, selama masih ada keinginan tersebut, ya maka masih akan muncul penderitaan. Ya, jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu intinya ya jawaban dari nomor 2 ya apa sebab duka? Ya sebab duka adalah keinginan. Ya keinginan inilah yang menjadi faktor penentu ya kenapa kita selalu ya terjerat ya dalam samsara ya karena kita memiliki keinginan. Ya keinginan untuk apa? Apa saja. Ya keinginan untuk lahir, keinginan untuk mati, ya keinginan untuk material, keinginan untuk non material, bahkan keinginan untuk kesucian. Ya semua ini ya akan menjadi bibit. Ya semua ini akan menjadi sebab yang membuat kita ya terikat, yang pada akhirnya karena terikat ya kita tidak bisa kabur. Ya selalu berputar-putar ya karena keterikatan tersebut. Ya jadi nomor 2 ya apa sebabnya duka? Ya sebabnya duka adalah keinginan. Ya keinginan itu yang menjadi penyebab kenapa kita mendapatkan penderitaan. Ya yang ketiga, ayam dukkha nirodha. Ya ini adalah lenyapnya duka. Ya jadi ya lenyapnya duka. Ya ini menceritakan tentang mendeskripsikan tentang solusi ya, solusi untuk lenyapnya penderitaan. Ya jadi apa yang menjadi solusi untuk penderitaan tersebut? Ya karena kita mengetahui sebab, ya maka kita bisa mencari solusi dengan efektif dan efisien. Ya karena kita mengetahui akar, ya maka solusinya adalah yang mencabut akar tersebut. Ya sehingga tidak akan tumbuh lagi ya rumput yang lainnya. Ya kita harus mencabut apa yang disebut dengan keinginan. Apabila keinginan itu bisa dihapus, ya maka keinginan tidak akan muncul. Ya karena keinginan tidak muncul, ya maka tidak ada keterikatan yang muncul. Karena tidak ada keterikatan yang muncul, ya maka tidak ada kehidupan yang muncul. Karena tidak ada kehidupan yang muncul, ya maka tidak ada sakit, ya tidak ada kematian. Ya oleh karena itu ya sumber dari semuanya ya adalah sebuah keinginan. Ya tetapi keinginan itu saja tidak cukup. Ya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan keinginan. Kenapa muncul sebuah keinginan? Ya untuk mencari jawaban ini kita harus melihat pada abhidhamma, ya yaitu pada bagian cita. Ya yang lebih tepatnya lagi adalah cita witi, ya proses berpikir makhluk hidup. Ya, saya sering menyampaikan tentang citawiti. Ya, jadi citawiti adalah proses bagaimana kita berpikir. Proses bagaimana munculnya apa disebut dengan buah pikir. Proses yang disebut dengan manokama ya, atau kama secara pikiran. Ya, jadi kuncinya ada pada citawiti. Ya, citawiti inilah yang menentukan ya apa yang akan muncul, ya apa yang akan menjadi buah pikir, ya, apa yang akan menjadi apa yang disebut dengan kama. Ya, faktor-faktor penentu apa yang disebut dengan keinginan. Ya, jadi citawiti ya adalah sebuah proses ya, di mana proses tersebut ya, akan memunculkan kesan, ya, kesan positif dan kesan negatif. Dari keduanya akan menghasilkan buah pikir yang kemudian diimplementasikan ya kepada ucapan atau perbuatan. Ya, sehingga bisa dikatakan ya keinginan itu berasal dari citawiti atau proses berpikir. Dan proses berpikir ini disebabkan oleh kontak indera pada objek. Ya, dan kemudian dianalisa disertakan dengan kesan. Kesan positif, ya maka hasilnya positif. Kesan negatif, ya maka hasilnya negatif. Ya, apabila dimasukkan dalam diagram paticca samuppada, ya di sini kita bisa memperbandingkan ya bahwa ya citawiti dan paticca samuppada itu memiliki satu kesamaan. Ya kesamaannya adalah ya citawiti dan paticca samuppada ya adalah lingkaran yang
terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Ya, jadi seperti sebuah lingkaran ya. Paticca Samuppada dan Cittawiti adalah hal yang sama. Tidak ada akhir ya, tidak ada awal ya. Kenapa? Ya karena pada saat Cittawiti itu berakhir, ya akan mulai Cittawiti yang baru. Ya berasal dari Cittawiti yang lama. Ya sama seperti Paticca Samuppada, ketika ada kelahiran, ya maka ada kematian. Ya, dan kemudian dari kematian muncul kelahiran, ya masuk pada kematian lagi, dan begitu seterusnya. Ya, Cittawiti dan Paticca Samuppada memiliki kesamaan, yaitu dua-duanya sama. Ya, sama-sama menggambarkan tentang lingkaran atau samsara itu sendiri. Ya, jadi agar kita bisa terlepas dari samsara, keluar dari samsara, ya maka kita harus ya mencari jalan. Ya, jalannya itu adalah dengan yang memotong Paticca Samuppada. Ya, ini juga sama dengan Cittawiti. Apabila kita ingin keluar dari lingkaran proses berpikir, ya keluar dari lingkaran untuk mengondisikan keinginan, ya maka kita harus ya memotong ya Cittawiti. Ya tentu ada bagian yang dapat dipotong ya, karena untuk memotong bagian Cittawiti ya kita perlu memotong apa yang disebut dengan mula ya atau akar. Ya karena akar ini mempengaruhi kesan. Ya membuat kita menghasilkan kama ya adalah kesan. Ya positif dan negatif. Ya ini dipengaruhi oleh akar ya, ini disebut dengan mula. Ya kita memiliki 3 mula, ya loba mula, dosa mula, moha mula. Ya loba, dosa, moha. Ini adalah akar yang menjadi proses, bagian dari proses pada Cittawiti. Ya 3 poin ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah akan muncul kama baik ya atau kama buruk. Ya, apabila kita bisa memotong akar ya atau mula tersebut, ya maka tidak ada kesan positif, tidak ada kesan negatif, yang ada hanyalah netral. Ya karena netral yang muncul ya otomatis tidak ada kama yang terkondisikan ya karena bukan positif bukan juga negatif. Ya ini adalah sebuah penjelasan ya untuk pertanyaan ketiga. Ya jadi apa solusi dari penderitaan ya, agar kita tidak menderita ya, agar kita tidak menderita ya kita harus mencabut apa yang disebut dengan keinginan yang menjadi penyebab. Apabila kita ingin mencabut keinginan, ya maka kita harus membuat sebuah proses berpikir itu menjadi netral. Ya, tidak ada kesan positif, tidak ada kesan negatif, ya, sehingga tidak menghasilkan kama baik, tidak juga menghasilkan kama buruk. Apabila kita ingin menjadi netral dalam berpikir, ya, maka kita harus mencabut ya apa yang mempengaruhi pada pikiran tersebut. Ya, apa yang mempengaruhi pikiran tersebut ya adalah loba, dosa, dan mula. Ya, jadi apabila kita ingin berpikir netral, ya maka tidak boleh ada loba, dosa, dan moha ya pada kesadaran kita. Apabila kita bisa mencabut loba, dosa, dan moha, ya maka proses berpikir kita akan menjadi netral. Dengan proses berpikir yang menjadi netral, tidak akan ada muncul kama. Karena tidak ada munculnya kama, ya maka tidak ada kelanjutan ya pada keinginan. Karena tidak adanya keinginan, ya maka tidak ada kelanjutan pada Paticca Samuppada ya, atau proses kelahiran. Karena tidak adanya proses kelahiran, ya maka tidak ada penderitaan. Ya ini adalah rantai ya dari penjelasan pada pertanyaan ketiga. Jadi untuk jawaban ketiga adalah ya kita mencabut ya permasalahan ya pada penyebab apa yang menyebabkan kita menderita. Ya kita menderita karena punya keinginan. Ya maka untuk tidak menderita ya maka kita harus melenyapkan apa yang disebut dengan keinginan. Ya, ini adalah ketiga. Apa solusi dari penderitaan? Yang keempat adalah apa yang menjadi cara ya untuk melenyapkan penderitaan. Ya, jadi karena ketiga tadi hanya menjelaskan solusi ya akhir ya, tapi tidak menjelaskan tentang apa yang menjadi cara. Ya, ayam duka nirodha gamini patipada. Patipada itu artinya cara atau jalan ya atau arah ya. Bagaimana kita mencari atau mengarahkan pada lenyapnya duka. Karena kita sudah tahu solusi. Ya solusinya adalah melenyapkan keinginan. Ya maka kita mencari cara untuk melenyapkan keinginan. Ya dalam Cattari Arya Saca ya disebutkan ada 8 elemen. Ya 8 elemen yang perlu dimiliki ya, agar kita bisa melenyapkan apa yang disebut dengan penderitaan.
Ya dalam sutta yaitu disebut dengan atangika magga, 8 unsur jalan mulia. Ya tetapi apabila kita melihat pada Abhidhamma itu tidak hanya ada 8, ya tetapi ada 10. Ya tambahannya adalah samanyana dan sama wimutti. Yang persyaratannya adalah kita harus sempurna pada 8 unsur jalan mulia. Pada saat kita sempurna pada 8 unsur jalan mulia, kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan nyana. Ya, tentu proses untuk mendapatkannya adalah melalui vipassana. Ya, setelah kita melatih vipassana, ya akan muncul apa yang disebut nyana. Ya, disebutkan dalam Mahasatipatthana Sutta, ya ada 16 nyana yang bisa kita peroleh. Ya, setelah kita memperoleh semua 16 nyana tersebut, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan sama nyana, pengetahuan benar. Ya, dengan menyempurnakan pengetahuan benar, kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan sama wimutti. Ya, wimutti itu kebebasan, kebebasan benar. Yang bisa juga diartikan kita mendapatkan apa yang disebut dengan nibbana. Ya, jadi 8 unsur jalan mulia, ya ini perlu disempurnakan. Setelah kita sempurna, kita akan mendapatkan sama nyana. Ya, sama nyana ini terdiri dari 16 nyana, ya 16 pengetahuan yang diperoleh dari vipassana. Setelah kita memiliki 16 pengetahuan, ya maka kita akan mencapai apa yang disebut dengan arahat, magga, dan phala. Ya, dengan kata lain, yang mencapai nibbana. Ya, jadi poin keempat adalah menjelaskan tentang cara. Ya, cara untuk terbebas dari dukkha. Kalau ketiga tadi itu hanya menjelaskan apa sebab dari dukkha. Ya, jadi Catarya Arya Saca, ya 4 rumus kebenaran mulia. Ya, ini adalah sebuah rumus yang ya bagi saya pribadi sebuah rumus universal yang dimana kita bisa mencari solusi dari apapun juga, ya permasalahan apapun juga dengan rumus tersebut. Ya, apa yang menjadi permasalahan? Apa permasalahan kita? Ya, apa problem yang kita hadapi? Ya, kemudian apa yang menjadi sebab munculnya problem tersebut? Ya, apa yang menjadi sebab permasalahan tersebut? Dan kemudian apa solusi dari permasalahan tersebut? Ya, dan terakhir adalah cara untuk mencapai solusi dari permasalahan tersebut. Ya, Cattari Arya Secca, ya ini adalah sebuah rumusan yang mengatasi permasalahannya dalam kehidupan. Ya, ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi apabila Anda memiliki permasalahan, ya Anda bisa merenung, ya merenungkan permasalahan Anda ya melalui rumusan Cattari Arya Secca. Ya, sehingga paling tidak ya kita bisa mendapatkan solusi yang ya sekiranya menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk permasalahan yang kita hadapi. Ya, ini adalah seksi pertama ya dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu ada 3 seksi. Yang pertama itu menjelaskan tentang Cattari Arya Secca, yang 4 kebenaran mulia. Yang kedua itu menjelaskan tentang 2 ekstrim yang menjadi salah satu background ya pada Dhammacakkappavattana Sutta. Yang terakhir adalah penjelasan tentang pencapaian-pencapaian pada kesucian yang muncul pada Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, yang kedua adalah 2 ekstrim. Ya, 2 ekstrim ini juga cukup dikenal ya Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, kita mengetahui bahwa ada 2 ekstrim yang muncul ya pada zaman Upanishad ya pada Jambudvipa dulu ya pada India kuno. Ya, 2 ekstrem ini dikenal dengan nihilisme dan eternalisme. Ya, sebetulnya banyak paham spiritual di dunia ini itu berdasarkan dari 2 paham tersebut. Ya, jadi hampir semua paham yang spiritual, yang berkaitan dengan spiritual, itu berpondasikan pada 2 paham tersebut. Ya, yang pertama adalah paham tentang eternalis, yang dimana mereka berpikir atau memiliki pandangan bahwa ya makhluk hidup itu terdiri dari 2 elemen, ya terdiri dari 2 unsur, ya unsur padat dan unsur non padat, ya unsur material dan unsur non material. Ya bahasa sederhananya ya jasmani dan apa yang disebut dengan roh ya atau jiwa. Yang bahasa Weda yaitu adalah atma. Ya, jadi para kaum internalis itu percaya bahwa apa yang mereka sebut dengan roh, apa yang mereka sebut dengan atma, itu adalah sesuatu yang eternal, sesuatu yang abadi.
Ya, sedangkan fisik ini adalah sesuatu yang disebut dengan temporary, yang sementara. Ya, jadi roh itu adalah sesuatu yang eternal dan fisik itu adalah sesuatu yang temporary atau sementara. Ya, ini adalah pandangan ya pada kaum eternalis. Yang mereka percaya bahwa agar agar mereka dapat mencapai kesucian, ya maka mereka harus membuang yang busuk, ya, yang kotor, ya, yang dikatakan menjadi penghalang untuk mencapai kesucian. Dan yang dimaksud dengan yang kotor itu ya tentu adalah jasmaninya. Ya, jadi mereka berpikir bahwa dengan menyiksa jasmani, ya dengan membuang yang kotor, menyisakan yang bersih, ya maka mereka akan menjadi suci. Ya, seumpamakan dengan seperti seseorang memotong apel, ya. Apabila kita potong apel ya jelas ya kita akan buang bagian yang busuk, ya. Biasanya selalu begitu. Ya, sehingga menyisakan sesuatu yang baik, ya, bagian yang masih baik. Ya, dengan begitu ya apabila apelnya dimakan ya maka rasanya enak. Ya, tentu ini adalah apel yang baik ya, bukan apel yang tidak baik. Ya, ini adalah perumpamaan ya pandangan bagi kaum eternalis. Ya, jadi mereka ingin seperti buah apel. Ya, mereka ingin mengikis, membuang yang buruk ya dan kemudian menyisakan yang baik. Sehingga pada saat dimakan ya rasanya akan menjadi rasa yang ya menyenangkan untuk lidah ya, rasanya enak. Tidak ada rasa aneh yang karena disebabkan oleh bagian yang busuk ya, bagian yang buruk. Ini adalah kaum eternalis. Yang mereka percaya bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang suci, ya roh itu adalah sesuatu yang suci. Agar mereka menjadi suci seutuhnya, ya maka mereka harus membuang yang buruk, ya, yaitu jasmani. Oleh karena itu kaum eternalis ini adalah kaum petapa, ya karena mereka menganggap bahwa menyiksa diri ini sama dengan membuahkan karma buruk. Ya, apabila mereka terus membuahkan karma buruk, pada akhirnya karma buruk mereka akan habis. Yang tersisa hanyalah karma baik. Ya, ini adalah hukum karma yang dimiliki oleh kaum Upanishad. Ya, jadi apabila Anda bertanya, apakah hukum karma ini pertama kali muncul oleh Sang Buddha? Jawabannya adalah tidak. Upanishad itu memiliki hukum karma. Ya, sama dengan hukum karma yang kita miliki dalam Buddhis. Ya, tetapi terdapat perbedaan. Ya, perbedaannya adalah paham sebab, ya paham original. Ya, jadi paham awal dari karma tersebut. Ya, kaum Upanishad percaya bahwa original dari karma adalah perbuatan fisik, yaitu jasmani. Ya, sedangkan Buddhis percaya bahwa original dari karma itu adalah pikiran, ya mental kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Ya, ini yang menjadi perbedaan ya antara hukum karma Upanishad dan hukum karma Buddhis. Ya, tetapi selebihnya kurang lebih sama. Ya, jadi kaum Upanishad, ya kaum eternalis ini memiliki pandangan bahwa apabila kita terus menyiksa diri, ya suatu saat ya karma buruk yang ada itu akan habis. Ya karena disengaja dibuahkan ya dengan menyiksa diri. Ya, sehingga pada akhirnya mereka hanya memiliki karma baik. Karena mereka hanya memiliki karma baik, ya mereka akan menjadi suci. Karena mereka menjadi suci, ya maka mereka akan bergabung dengan apa yang disebut dengan Brahma. Ya, Brahma itu dalam bahasa kita itu mungkin bisa disebut dengan universal, ya. Ya, sedangkan jiwa setiap individu itu disebut dengan partial. Ya, jadi ini adalah poin tentang eternalisme yang dimana mayoritas kaum eternalisme adalah kaum petapa. Ini juga menjadi salah satu sumber ya, sumber apa yang disebut dengan samantha bawana. Ya, ini adalah yang poin eternalisme. Yang satunya lagi itu adalah poin nihilisme. Ya, nihilisme adalah pengertian atau pandangan tentang Upanishad yang biasanya diikuti oleh kaum bangsawan atau kaum pedagang, ya karena kaum nihilisme ini memiliki keyakinan bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ya, jadi setelah kematian tiba, yang ada hanyalah
kekosongan, tidak ada kelahiran kembali, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada dewa, tidak ada apapun ya setelah kematian. Yang ada hanyalah musnah ya, atau kekosongan. Oleh karena itu mereka menyebut diri mereka sebagai kaum nihilisme, nihil yang artinya kosong. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa hidup itu hanya satu kali. Ya, hidup hanya satu kali. You only live once. Ya, YOLO. Ya, jadi kenapa kita harus menyia-nyiakan kehidupan yang hanya satu kali? Ya, karena hidup hanya satu kali, ya maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang mereka maksud dengan manfaatkan adalah kesenangan pada indriawi. Oleh karena itu, kaum nihilisme ini biasanya dianut oleh kaum bangsawan atau kaum pedagang, ya ksatria dan waisa, serta para brahmana. Ya, karena hanya kaum-kaum tersebut yang bisa uh, memuaskan nafsu indriawi, ya karena mereka mampu, mereka punya modal. Ya, sedangkan kaum sudra, kaum paria, ya ini adalah kaum biasanya penganut paham eternalis. Ya, karena mereka tidak punya modal, mereka tidak punya kekayaan ya untuk memuaskan ya nafsu indriawi. Oleh karena itu ya sebagian, mungkin bukan sebagian, hampir semua ya kaum bangsawan, ya kaum pedagang, ya dan juga kaum brahmana, ini hampir semuanya penganut paham dari nihilisme. Ya, oleh karena itu, para kaum nihilisme ini lebih senang memuaskan nafsu indriawi, karena bagi mereka tidak ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, mereka mau enjoy, ya mau happy, ya memuaskan nafsu indriawi, memuaskan semua keinginan yang ada. Karena toh pada setelah kematian tiba, ya semuanya itu akan musnah. Ya tidak ada sisa, tidak ada ya akibat, ya tidak ada after effect dan lain sebagainya. Ya, yang ada hanyalah kekosongan, tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Ya, ini menjadi doktrin dari kaum nihilisme. Ya, nihilisme adalah bisa dikatakan pandangan yang bahkan Sang Buddha mengatakan ini adalah pandangan yang rendah, yang hina. Ya, kenapa? Karena mereka menganut pandangan ini hanya peduli pada kesenangan indriawi. Ya, tanpa mempedulikan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah dilakukan. Ya, karena kebanyakan mereka yang menganut kaum nihilisme, ya ini adalah mereka yang tidak memiliki perhatian, ya, tidak memiliki empati, tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki cinta kasih ya kepada makhluk lain. Yang mereka hanya peduli ya tentang kesenangan pribadi. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang menganut kaum nihilisme itu adalah mereka yang dikatakan sebagai rendah ya, atau hina. Ya, sedangkan mereka yang menganut kaum eternalisme, yang Sang Buddha mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang bisa dikatakan memiliki pandangan salah. Ya, bukan hina, bukan rendah, tetapi kaum yang memiliki pandangan salah. Ya, kesalahan pandangan tentang apa yang disebut dengan hukum karma, ya, atau sebab dan akibat. Ya, jadi ini adalah dua pandangan ekstremis. Ya, dua pandangan ekstremis yang disebutkan menjadi latar belakang dari munculnya agama Buddha ya di Jambudvipa kuno. Ya, jadi ini juga menjadi jawaban, salah satu jawaban kenapa Sang Buddha yang waktu itu masih seorang pangeran Siddhartha, ya masih seorang bodhisatta. Ya, ini memutuskan untuk menjadi seorang samana, ya menjadi seorang petapa. Ya, karena di luar dari tiga fenomena yang dilihat, yaitu juga adalah karena dua paham ekstremis yang ada. Ya, Sang Buddha merasa tidak puas dengan dua paham ekstremis itu. Yang satu adalah menyiksa diri, yang satu adalah memuaskan nafsu. Yang Sang Buddha berpikir bahwa kedua-duanya bukanlah paham yang ya layak untuk diikuti. Yang menyiksa diri ini mencari penderitaan. Ya, sedangkan pemuasan nafsu, ya ini memuaskan nafsu yang pada akhirnya ya tidak akan terpuaskan. Ya, jadi Sang Buddha merenung dan berpikir, apakah ada hal yang lain di luar dari dua paham tersebut? Ya, dengan melihat fenomena yang Sang Buddha memutuskan untuk mencari jawaban. Ya, sehingga pada akhirnya ya ditemukanlah jawaban. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah dua hal yang dibahas dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, yang pertama adalah tentang duka, ya tentang penderitaan.
Yang kedua adalah background ya tentang sebab ya kenapa Sang Buddha mencari pencerahan sempurna. Ya, walaupun beliau adalah seorang pangeran ya pada masa itu ya, seorang bodhisatta. Yang terakhir adalah penjelasan tentang kesucian yang saya rasa tidak perlu dijelaskan ya karena penjelasan tentang kesucian ini melingkupi banyak faktor ya dan banyak hal. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari inilah ya garis besar ya atau simpelnya tentang Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, deskripsi simpel ya dari Dhammacakkappavattana Sutta.